Ya, selamat bertemu pada Bapak Ibu sekalian, peserta atau mahasiswa Magister Administrasi Publik. Pada kesempatan yang terakhir ini di pertemuan 10 akan saya sampaikan materi evaluasi kebijakan publik. Apapun hasil kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan tentu perlu dievaluasi. Tentu kita harus mengetahui pentingnya atau tujuan dari evaluasi kebijakan publik. Ya. Yang pertama tentunya untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya, atau dalam hal ini adalah anggota atau masyarakat pendukung partai. Yang kedua, untuk melihat apakah ada gap atau kesenjangan antara harapan dibuat kebijakan publik itu dan realitasnya atau kenyataannya seperti apa. Serta tentu untuk mencari kekurangan sekaligus untuk menutupi kekurangan. Ini adalah hasil penelitian dari Ernest House 1980, yaitu tentang taksonomi evaluasi kebijakan publik. Jadi yang pertama model sistemnya dengan indikator utama efisiensi. Yang kedua model perilaku dengan indikator utama produktivitas dan akuntabilitas. Yang ketiga, model formulasi keputusan dengan indikator utama keefektifan dan keterjagaan kualitas. Yang keempat, model tujuan bebas goal free dengan indikator utama adalah pilihan pengguna dan manfaat sosial. Mungkin yang pertama kalau kita terkait dengan indikator efisiensi, apakah di situ dengan menggunakan sumber daya yang minimal bisa tercapai tujuan suatu kegiatan ataupun organisasi. Sementara kalau yang ngomong masalah produktivitas, ya berarti dalam misalnya dalam satu tahun kira-kira berapa kebijakan yang bisa dihasilkan oleh pengambil kebijakan. Semakin banyak tentu semakin produktif. Terus bicara tentang akuntabilitas, tentu kita berbicara apakah hasil dari kebijakan tersebut bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, pemerintah itu sendiri, partai politik, dan pihak-pihak yang bernilainya kelompok atau organisasi masyarakat. Atau dalam ini kita rangkum dalam satu kata yaitu stakeholder atau pihak yang berkepentingan dengan kebijakan tersebut. Bicara masalah efektifan berikutnya, tentu kita apakah dengan sumber daya, waktu, tenaga, dana yang ada bisa tercapai tujuan dari kebijakan itu secara optimal. Dan tentunya kalau kita bicara kualitas, kita berbicara bagaimana kualitas output dari kebijakan tersebut. Ya, apakah kebijakan itu baik, sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan mungkin tidak baik.
Yang berikutnya tentunya adalah pilihan pengguna. Ya. Siapa yang mendapat manfaat dari kebijakan ini. Terus manfaat sosial. Apakah kebijakan tersebut bisa mencakup kepentingan sosial dari seluruh masyarakat, memberikan dampak keuntungan bagi seluruh masyarakat, atau mungkin bisa diartikan lain adalah memberikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Oke, itu 4 taksonomi evaluasi kebijakan publik oleh Ernest Ehrhaus. Yang berikutnya masih taksonomi. Ya, di sini yang kelima, model kekritisan seni atau art criticism dengan indikator utama apakah standarnya semakin lama semakin baik, apakah kesadaran masyarakat semakin lama semakin meningkat, atau juga ditinjau dari sisi pembuat kebijakan, apakah semakin sadar bahwa kebijakan itu akan memberikan dampak kepada masyarakat sebagai yang terkena atau terdampak dari kebijakan tersebut. Atau standarnya di dalam kebijakan itu semakin lama semakin baik. Yang berikutnya, yang keenam, model review, ya, review profesional, ya, review kajian oleh pihak profesional dengan indikator utama adanya penerimaan profesional. Jadi apakah kebijakan itu bisa diterima oleh ahli profesional yang ahli di bidang pembuat kebijakan atau ahli politik dan lain sebagainya atau ahli ekonomi. Artinya mungkin bisa diambilkan dari perguruan tinggi yang akan menilai bagaimana kebijakan publik tersebut bisa diterima secara rasional, secara adil, ya tentunya bisa memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, tidak memberikan manfaat hanya pada salah satu golongan masyarakat. Terus adalah model kuasi legal atau kuasi legal dan indikator utama adalah resolusi, ada penetapannya. Yang kedelapan, model studi kasus dengan indikator utama adalah pemahaman atas keberagaman atau pemahaman atas diversitas. Ini yang harus dipahami bahwa memang kebijakan publik itu bisa tidak serta-merta bisa dipahami oleh seluruh masyarakat. Kadang akan memberikan manfaat dianggap bermanfaat bagi masyarakat lain, kadang juga tidak begitu manfaat, dianggap tidak begitu bermanfaat bagi salah satu golongan masyarakat. Ya, ini yang harus dipahami. Memang kebijakan itu ya kadang diterima atau mungkin kadang tidak oleh sebagian masyarakat. Ini yang harus dipahami karena memang memiliki latar belakang sosial, ekonomi, budaya yang berbeda di masyarakat. Dari segi sosial, mungkin masyarakat golongan bawah, menengah, dan atas. Dari golongan ekonomi, masyarakat penghasilan rendah, sedang, tinggi. Dari budaya, mungkin ada masyarakat budaya yang ada di daerah Indonesia Timur, Tengah, maupun Barat. Ini yang harus dipahami. Ya, ini yang harus dijawab jika dilakukan kegiatan evaluasi kebijakan publik. Yang pertama, kelompok dan kepentingan mana sih yang bisa mengakses dalam membuat kebijakan tersebut? Ya, siapa saja yang terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut? Dan yang berikutnya, apakah pembuatan kebijakan tersebut cukup rinci, ya, terbuka terhadap masukan, dan tentunya memenuhi prosedur dalam pembuatan kebijakan. Tentu yang ketiga, apakah program yang dijalankan nanti
program kebijakan jangka nanti sudah didesain secara logis. Yang berikutnya, apakah sumber daya yang menjadi input program kebijakan tersebut telah cukup memadai untuk mencapai tujuan. Ya, sumber daya kita bicara masalah tenaga, waktu, dan tentu dana. Apakah standar pelaksananya, implementasinya itu baik untuk kebijakan tersebut? Ini yang harus dijawab. Terus yang berikutnya lagi, apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan standar efisiensi? Ya, di sini kita ngomong penghematan dan sesuai dengan standar ekonomi. Yang berikutnya yang harus dijawab, apakah kelompok sasaran yang menerima dampak kebijakan itu telah memperoleh pelayanan dan barang seperti yang didesain di dalam program tersebut. Yang berikutnya, apakah program memberikan dampak kepada kelompok yang bukan sasaran? Ya, apakah jenis dampaknya ya, menguntungkan atau merugikan? Nah, ini yang harus dianalisa karena yang tidak memperoleh dampak sasaran tentunya akan melihat apakah program itu bisa menguntungkan atau tidak. Ya, tentunya yang berikutnya, apakah dampaknya itu pada masyarakat itu diharapkan oleh masyarakat, apakah yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Dan ini yang juga yang harus dijawab. Dan kapan tindakan program itu dilakukan dan dampaknya terhadap masyarakat. Dan tentu yang terakhir, apakah tindakan program dan dampaknya sesuai dengan yang diharapkan. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, mahasiswa peserta program S2 Magister Akuntansi Publik, sebetulnya sejatinya evaluasi kebijakan itu memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama fungsi untuk menjelaskan, eksplanasi. Tentu di sini bisa memberikan gambaran atau potret bagaimana sih realitanya pelaksanaan program itu, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Yang berikutnya, tentu bisa digeneralisasi pola-pola dimensi realitas yang ada. Ya, pola-polanya bagaimana? Realitasnya, misalnya program pemulihan ekonomi nasional, realitasnya bagaimana? Siapa penerimanya? Apakah tepat sasaran? Nah, ini yang harus dilihat realitasnya. Bisa jadi penerimanya itu hanya orang-orang yang dekat dengan pemerintah yang terkecil dan sebagainya, atau mungkin yang kenal-kenal saja lah, itu kemungkinan. Atau mungkin hanya penerimanya hanya masyarakat di masyarakat perkotaan, bukan di pelosok, di pedesaan maupun di pegunungan. Nah, ini yang mungkin bisa jadi. Ataukah mungkin sudah sesuai, artinya realitasnya memang dana yang diterima itu sudah diterima secara merata oleh seluruh masyarakat. Yang berikutnya, masih eksplanasi, tentunya bisa temukan variabel pijakan yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu program. Fungsi yang kedua adalah kepatuhan. Apakah pelaku pembuat kebijakan itu telah melaksanakan implementasi kebijakannya sesuai dengan standar operasional prosedur atau standar yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Fungsi yang ketiga, auditing.
Fungsi yang ketiga ini auditing, tentunya berbicara apakah output yang diterima oleh kelompok sasaran atau terima lainnya, nah, dalam arti lain, apakah tidak ada penyimpangan ataupun kebocoran. Artinya yang menerima bantuan itu adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Fungsi yang keempat adalah akunting. Apa sih dampak sosial ekonomi kebijakan tersebut? Ya, apakah secara ekonomi bisa meningkatkan penghasilan masyarakat? Secara ekonomi bisa membantu untuk membantu pemromodalan, terutama bagi pelaku UMKM. Terus juga secara sosial, apakah bantuan tersebut bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang paling dasar, masyarakat bisa membeli kebutuhan bahan pokok atau sembako dan lain sebagainya. Ini yang tentunya fungsi atau 4 fungsi yang bisa dilihat ketika kita melakukan evaluasi kebijakan publik. Demikian Bapak Ibu peserta mata kuliah implementasi kebijakan publik mahasiswa program studi Magister Administrasi Publik Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Akhir kata, bila ada salah ataupun kekurangan, saya sebagai mitra dalam belajar ini mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.